Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Gajayana TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, bertemu tatap muka di stasiun TV kebanggaan kita, yaitu Gajayana TV. Mudah-mudahan di bulan yang penuh hikmah, yang bulan penuh barokah, hadirnya kita di sini, hadirnya panjenengan semuanya membawa keberkahan, membawa sebab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya pemirsa Gajayana TV termasuk umatnya Kanjeng Nabi yang nanti mendapatkan syafaat ila yaumil hada ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Gajayana TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini kita berada dalam bulan yang penuh mulia, dalam bulan yang penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama memaknai bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, syahrul Siyam, syahrul Sodaqah, bahkan syahrul Tarbiyah. Artinya syahrul Tarbiyah ini adalah kita semuanya, para pemirsa di rumah memiliki kewajiban untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Al-Quran bicara tentang ilmu itu tidak kurang dari 886 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya kajian tentang ilmu itu melebihi kajian-kajian ayat-ayat ibadah seperti hanya sholat, haji, zakat, ataupun puasa. Maka konsep untuk menjadi manusia yang berilmu ini sudah tidak bisa ditawar lagi, wabil khusus kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ilmu itulah ibadah bisa sempurna. Dengan ibadah, dengan konsistensi ilmu yang kita gunakan, maka ibadah kita menjadi sempurna dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Gajayana TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam firman-Nya menyebutkan, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Samakah orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Maka semuanya kita sepakat, pasti tidak sama. Ngajinya tidak sama, pemahamannya tidak sama, pengetahuannya tidak sama, bahkan dalam konsep kemaksiatan pun juga tidak sama. Maka dari itu manfaat orang berilmu itu sangat penting dan fardu ain bagi kita semuanya. Makanya Nabi menyabdakan kepada kita semuanya, wajib hukumnya kita semuanya untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu dengan konsepnya utlubul ilma minallati ilallati. Kita semuanya wajib menuntut ilmu dari buayan, dari masih kecil, lahir, sampai kemudian kita masuk ke liang lahat.
Nah, pentingnya ilmu itu Nabi pun juga menyampaikan dalam satu hadisnya, naumun alim khairun fi ibadatil jahil. Saking pentingnya ilmu, Nabi kemudian menggambarkan, menganalogikan tidurnya orang berilmu itu khairun, lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Kenapa demikian? Karena segala suatu ibadah bersumber oleh ilmu. Segala ibadah bersumber dari ilmu. Maka ketika ibadah tanpa didasari ilmu, maka ibadah itu tidak akan sempurna. Maka dari itu, inilah motivasi kita di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan spirit semangat bermujahadah di dalam thalabul ilmi, bermujahadah di dalam kebaikan-kebaikan, amaliyah-amaliyah dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah di bulan suci yang mulia. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi berkewajiban secara bersama-sama memanfaatkan betul, memanfaatkan sebaik-baiknya dengan semangat fastabiqul khairat, mencari ilmu di dalam bulan suci yang mulia. Melalui apa? Melalui kajian ilmu, melalui majelis taklim, melalui majelis zikir, semuanya yang ada di masjid-masjid kita, di musala-musala kita, kita manfaatkan menjadi majelis-majelis ilmu, sehingga malaikat-malaikat ini akan memberikan rahmat, membawa rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ilmu itu, para hadirin pemirsa Kajian TV, selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Segala ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meminta kepada Allah anugerah ilmu yang manfaat, anugerah ilmu yang barokah. Di dalam bulan suci yang mulia ini, kita berharap ibadah puasa yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita kerjakan tidak sia-sia karena tidak didasari ilmu. Akan tapi kita harus mendasari semua amal ibadah di bulan suci Ramadan dengan ilmu, supaya amal ibadah yang kita lakukan per detik, per menit, setiap langkah, setiap lisan yang kita keluarkan, setiap pandangan, setiap pendengaran akan selalu melahirkan ibadah dengan semangat-semangat untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kajian TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hati qudsinya yang kita sering pahami dan kita sering ketahui. Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah berfirman, asyamu li wa ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Di saat beberapa ibadah ini kembali kepada diri umat, akan tetapi khusus puasa ini Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahala. Maka keistimewaan puasa inilah yang tidak boleh kita sia-siakan di dalam momentum bulan suci Ramadan. Allah memberikan suatu semangat spirit pada kita semuanya. Aku yang akan memberikan langsung pahala dari hamba-hambaku yang mengerjakan amaliyah ibadah di bulan suci yang mulia. Spirit inilah yang harus kita bangun. Spirit inilah yang harus kita jaga. Bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan terdapat beberapa kemuliaan-kemuliaan. Dan kemuliaan itu yang harus kita
pegang terus selama bulan suci Ramadan, karena kita sebenarnya kalau kita tahu seberapa besar manfaat, faedah, kenikmatan, kemuliaan bulan suci Ramadan, pasti kita tidak akan menyia-nyiakannya. Segala suatu langkah yang kita kerjakan selalu mengandung ibadah. Segala suatu langkah, kebaikan-kebaikan sekecil apapun akan menghasilkan ibadah-ibadah yang berlipat ganda. Masyiral muslimin, pemirsa Kejayaan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Kiai Haji Quraisyah menyampaikan, puasa itu, puasa yang dilakukan oleh umat Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah puasa jasadiyah. Yang kedua adalah puasa nafsiyah. Dan yang ketiga adalah puasa spiritual. Profesor Quraisyah menyampaikan di dalam poin yang pertama, puasa jasadiyah adalah puasa yang dianjurkan oleh Allah kepada kita semuanya, sebagaimana perintah-perintahnya dalam Al-Quran dan pelaksanaannya dalam hadis Nabi yang tergambarkan dalam beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis, yang diantaranya kita hafal dan bahkan sudah masuk dalam hati dan pikiran kita, firman Allah yang mengajak kita mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semuanya diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Nah, kewajiban ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Bagaimana puasa jasadiyah adalah puasa yang kita melaksanakan satu perintah Allah dengan konsepnya kita melakukan puasa dari mulai terbitnya sang fajar sampai terbenamnya sang fajar. Kita melaksanakan puasa untuk tidak makan dan minum. Kita menahan untuk tidak makan dan minum dan berhubungan suami istri ketika dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam konteks artian fikih, kita bertahan, kita menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Inilah puasa jasadiyah. Puasa dengan tidak membatalkan apa yang menjadi batalnya puasa. Akan tapi kita menjaga agar puasa kita tidak batal. Yang kedua, kata Profesor Dr. Quraisyah, adalah puasa nafsiyah. Dalam puasa nafsiyah ini, kita tidak hanya sekedar puasa jasadiyah, puasa menahan makan dan minum dan tidak berhubungan suami istri, tapi juga kita bisa menahan dari segala sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Di dalam poin pertama tadi, kita menjaga agar puasa kita tidak batal. Maka di poin yang kedua, puasa nafsiyah ini, kita menjaga nafsu-nafsu kita. Secara psikologis, kita menjaga agar puasa kita benar-benar berharga, benar-benar tidak kehilangan pahala. Nah, ini kenapa kita lakukan? Karena berapa banyak orang, umat Islam terkadang menjalankan ibadah puasa jasad, kan, tetapi terkadang ibadah nafsiyahnya hilang. Apa itu maksudnya? Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga pendengaran, tidak bisa menjaga penglihatan, sehingga yang terjadi penglihatan, pendengaran dan lisan melahirkan suatu kemaksiatan. Inilah yang harus kita jaga agar tidak ada kemaksiatan sekecil pun di dalam kita melaksanakan ibadah puasa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi di dalam hadisnya menyampaikan, mempertegas agar umat Islam ini benar-benar menjaga agar puasa kita tidak bisa hilang, agar pahala puasa kita tetap bisa bertahan. Dengan satu hadisnya, kam so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas.
Betapa banyak kaum muslimin ini yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa, kecuali dia hanya lapar dan dahaga. Analoginya, Bapak Ibu pemirsa Hajina TV, ketika kita kerja, berangkat mulai terbitnya matahari, dan kita bekerja sampai pada terbenamnya matahari. Kemudian kita tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan upah. Bagaimana perasaan kita? Kita melaksanakan tugas, kita melaksanakan pekerjaan dari pagi sampai menjelang malam, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya capek, lelah, letih. Ya inilah analoginya. Kita berpuasa dari pagi sampai menjelang malam, tapi kita tidak mendapatkan pahala satupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga puasa nafsiyah kita, tidak bisa menjaga lisan kita, tidak bisa menjaga penglihatan kita, dan tidak bisa menjaga pendengaran kita. Inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Begitu pentingnya kita menjaga sesuatu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar seluruh diri kita benar-benar terjaga, benar-benar bisa memberikan keberkahan, kemuliaan, dan dengan lahirnya pahala-pahala yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin Gajahnya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Profesor Dr. Ki Haji Quraisyihab, adalah puasa spiritual. Puasa spiritual ini adalah tingkatan-tingkatan dari puasa jasad dan puasa nafsiyah. Tingkatan ataupun tahapan-tahapan dari puasa jasadiyah, puasa nafsiyah, yang kemudian di dalam puasa spiritual ada momentum kita dekat dengan Allah, ada momentum kita qaribu minallah. Karena ketika kita bisa melaksanakan puasa jasad, kemudian kita bisa melaksanakan puasa secara nafsiyah, maka selanjutnya kita masuk pada tingkatan puasa spiritual. Kita ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan spirit untuk kita semuanya dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku dekat dan aku akan mengabulkan semua doa-doa hambaku yang dia berdoa kepadaku, selama dia beriman kepadaku, menjalankan apa yang diperintahkan kepadaku. Maka di bulan suci Ramadan, Allah telah membuka lebar-lebar, membuka kesempatan kita untuk memperoleh anugerah, kemuliaan, dan pahala seluas-luasnya kepada kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka puasa spiritual itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Tidak hanya sekedar qaribu minallah, tapi di dalam puasa spiritual ini kita semakin qaribu minal nas, kita dekat dengan manusia melalui zakat fitrah. Kita dekat dengan surga, qaribu minal jannah. Dan kita ba'idun minanar, dijauhkan dari api neraka. Inilah pemirsa sekalian, motivasi-motivasi yang dibangun para ulama untuk menghiasi bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan, menghiasi bulan Ramadan dengan penuh keceriaan, menghiasi Ramadan dengan penuh rasa sukacita, syukur pada Allah atas nikmat-nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya di bulan suci yang mulia. Untuk itu, semangat spirit yang telah kita bangun di dalam menjalankan puasa Ramadan ini
jangan sampai terlena, jangan sampai kemudian lengah, sehingga momentum di bulan suci Ramadan ini hanya sia-sia. Akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan momentum Ramadan sebagai momentum kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada manusia, dan kedekatan kita kepada surga. Dan kita menjauhkan diri dari api neraka. Yang terakhir, Masyiral muslimin, pemirsa Kejana TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin. Di dalam satu kitab, Nabi menyampaikan pidatonya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Beliau menyampaikan di depan para sahabat Nabi, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Faradullah alaikum syamahu. Allah mewajibkan atas kita semuanya, kaum muslimin, untuk melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka di bulan ini. Pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu maghfirah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa duqalaku fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka, pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada kesempatan kaum muslimin ini untuk melakukan suatu kesalahan, suatu kemaksiatan atau suatu hal yang menimbulkan satu dosa. Wa duwallu fihi maradun marus syayatin wa fihi layatun hiya khairum min alfi syahr. Setan-setan dibelenggu, dan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan bulan yang di dalamnya ada khairum min alfi syahr, yaitu bulan atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Man khurima khairaha faqad khurib. Barang siapa terhalangi dari kebaikan di dalamnya, maka dia terhalangi untuk mendapatkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di dalam Mutiara Hikmah Ramadan ini diberikan maghfirah, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya, wabil khusus saya dan pemirsa sekalian Kejana TV, selalu diberikan kenikmatan dari Allah, diberikan keberkahan, dibukakan pintu-pintu rahmat, dan dibukakan pintu-pintu maghfirah, sehingga kita berharap mencapai bulan suci Ramadan dengan predikat la'allakum tattaqun, dan juga predikat kita dibersihkan dari segala dosa, dari segala khilaf yang kita lakukan selama bulan-bulan yang lain, sehingga kita lahir seperti hanya bayi yang tidak memiliki dosa apapun, bagaimana baju putih yang tanpa noda. Sehingga momen Ramadan ini mengangkat derajat kita menjadi derajat la'allakum tattaqun, derajat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang istiqomah di dalam menjalankan amal ibadah pada Allah dan Rasul-Nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.